Dan kamu tidak percaya apa yang saya cakap. Cepatkan tuh Roh Kudus. Itulah yang bikin takut setan itu. Suara yang jurah aku bilang Smith Wigglesworth. Saya punya guru sekarang banyak ini. Charles Finney, John Alexander Dowie. Yang KKR Pembangunan Rohani tahun 50-an, 60-an, 70-an. Saya sedang menggali sekarang. Ini angkut, berdiri, kalau di belakang, berdiri. Sana saja. Kau cakap saja. Betul itu bilang. Cakap saja. Kuat kan yang cakap tidak kan? Tapi itulah. Bila Alexander Dowie atau Smith Wigglesworth, bila kau ada hubungan intim dengan Tuhan, bila kau ucapkan itu, Roh Kudus itu bekerja, dia mau bekerja sama kau, karena dia sudah kenal kau punya suara, dan dia sudah kenal hati kau. Jadi kalau kau mau bahasa orang kamu tidak ada kuasa, jangan kamu tidak berdoa pribadi. Saya kaji itu terjadi kebangunan rohani. Hamba-hamba yang 40-an, 50-an, 60-an, 70-an kan, semua mereka sebut pekerjaan Roh Kudus. Kalau gereja tidak hidup dari pemberitaan pekerjaan Roh Kudus, gereja sudah mati. Apa yang membangunkan orang Kristen karena pekerjaan Roh Kudus? Itu janji Bapa dalam Kisah Rasul. Amin. Kamu akan jadi saksiku, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun. Itu kuasa Roh Kudus yang mengadakan tanda-tanda mujizat. Amin. Amin. Patrick, amin bilang. Amin. Kau jangan pura-pura tidak mau menyukung mengamak begitu. Terus orang di sana itu. Haleluya. 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 Amin. Kita maju lagi. Satu itu Tuhan pekerjaan kamu pribadi. Apabila ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Janji Tuhan jangan meragui kalau percaya. Amin. Seperti Abraham, makin tua makin dia kuat. Amin. Iman semakin kuat. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah janjikan. Itulah perlu ada dalam hati kita semua. Penuh keyakinan, penuh kepada semua, Tuhan akan merubah gereja ini.
Amin. Jangan membimbang-bimbang, jangan mau ragu-ragu. Amin. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan Yesus mau, itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Itu jemaat Tuhan. Dia mau kita beriman seperti Abraham. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Baru Tuhan hitungkan itu kebenaran kepada kita. Baru Tuhan itu, kalau dia sudah hitungkan bermana dia akan melakukan dan bertindak. Amin. Jemaat Tuhan. Ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal-hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, bukan Abraham saja Tuhan maksudkan, tetapi kita, gereja, api kemuliaan Tuhan bagi segala bangsa. Amin. Lihat ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Jadi kalau kita mengambil sikap beriman seperti Abraham, percaya tidak meragu janji Tuhan di tempat ini, dan dengan yakin itu akan terjadi, Tuhan akan hitungkan itu kepada kita sebagai kebenaran. Amin. Seperti itu. Amin jemaat Tuhan. Tidak habis doa saya, berdoa lagi saya. Tidak mungkin dalam hati saya usia lanjut benih masih bersemangat itu Tuhan. Tidak mungkin. Walaupun ada iman, tidak mungkin kalau tidak ada yang lain dalam hati dalam saya. Tidak mungkin. Amin. Kata Allah, itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Jemaat Tuhan, Roh Kudus itu menarik Anda untuk percaya dan yakin kepada janji Tuhan. Roh Kudus itu membuat hati Anda tidak mau keluar dari persekutuan di mana ada Tuhan bekerja. Roh Kudus itu membuat Anda tetap bersemangat untuk mentaati hukum Tuhan. Kalau itu ada di dalam hati kita. Kalau tidak ada, Anda akan punya sikap bahwa di mana-mana Anda masuk gereja oke. Padahal pekerjaan Roh Kudus sudah berbeda. Itu menunjukkan di dalam diri Anda itu belum Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus yang sebenarnya dia tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan Tuhan dalam gereja. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus tidak pernah berjauhan, tetap bersatu. Jadi kalau Roh Kudus dalam hati Anda tidak akan berpikir yang di mana-mana Anda masuk begini pun sama saja. Karena itu kehadiran Roh Kudus sudah mengikat di hati Anda. Kalau belum lagi itu, belum ada Roh Kudus dalam hati Anda. Bila belum ada Roh Kudus, sekali pada berbahasa roh, bermakna belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Itu dikatakan William Branham. Saya kaji dalam hati hampir sama dengan apa yang selalu saya cakap dalam hati saya. Nah, karena Roh Kudus itu menarik Anda untuk lebih dekat kepada Tuhan, menarik Anda untuk rajin bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bila kau malas-malas, belum. Itulah namanya api kebangunan roh. Perhatikan itu perkataan api kebangunan rohnya. Itu api sudah membangun iman rohani Anda terhadap Tuhan. Amin. Kalau begitu, Anda belum mengalaminya. Sekali pun ada yang ikut sembahyang, miliki itu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau itu orang sudah berbahasa roh, tapi dia tidak suka persekutuan yang betul-betul ada roh Allah, dia masih lagi menyukakan dagingnya, dia bilang dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kan banyak seperti itu sikap manusia. Dia hadir, tapi yang orang rasa itu roh bukan dalam hati orang itu, dia tidak rasa sebenarnya. Karena Roh Kudus itu menariknya itu selalu mencari Tuhan, selalu mau yang betul-betul ada pekerjaan, selalu yang betul-betul ada firman Tuhan yang mengajarnya. Roh Kudus menarik kita seperti itu. Kalau kita menjauhkan dari situ bermakna Roh Kudus belum ada di hati Anda sebenarnya. Masih sini pikiran Anda menimbang. Itu saya bilang tadi, memberi berdasarkan pertimbangan pikiran bukan berdasarkan iman. Kristen seperti ini jangan kau pikir jamaah Tuhan 100% ada harapan. Jangan kau pikir.
Karena setiap kebangunan rohani yang terjadi jamaah Tuhan, semua yang mengalami api Roh Kudus yang sebenarnya tetap bersatu, erat bersatu dan tidak berpisah. Karena di situ ada kemuliaan Tuhan, di situ ada kuasa, di situ ada pembebasan. Amin. Dan yang membuatkannya seperti itu, Roh Kudus akan dalam hatinya. Kalau tidak ada, dia tidak akan tertarik. Jadi kalau Anda suka memperoleh pengumpulan yang sebenarnya bermakna, belum ada Roh Kudus dalam hati Anda. Bahaya, oh. Lihat penipuan roh jahat dalam kan? Dia menjadikan kau Kristen yang biasa-biasa. Lihat penipuan roh jahat. Kamu mau layan itu pilihanmu. Tidak mau masuk surga, masuknya. Yang memilih masuk surga, buka hati Anda. Minta Roh Kudus untuk masuk di hati Anda. Amin. Karena memang seperti itu. Charles Finney, kalau saya tidak silap itu, Charles Finney, dia mengadakan persekutuan PKR itu jemaat Tuhan. Seorang yang sudah kaya, sudah tua-tua sudah, hartanya banyak, orang kaya, berminggu-minggu dalam baik Allah tidak lari. Karena dia merasakan itu damai dari Roh Kudus itu masuk di hatinya. Amin. Kuasa Tuhan. Lihat, dia tidak menjauh dari pertemuan yang sebenarnya. Bahkan setiap kali persekutuan dia di sini. Karena itu ikatan dari Roh Kudus itu, Roh Allah itu ada dalam hatinya. Kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kita, seperti itu yang kita rasa. Saya mulai, semua orang bercakap kalau Roh Kudus rasa damai begini, tapi apa damai dari kelokan kamu itu apa? Jangan kena tipu dengan roh jahat. Saya itu mula-mula saya menerima Roh Kudus jemaat Tuhan, bisa ingat sesama yang tahu. Saya ini masuk yang betul-betul ada firman Tuhan, yang ada pengajaran peneguran supaya saya berubah. Nah, kalau begitu Anda rasa itu betul-betul, kalau Anda menimbang lagi begitu-begitu, karena mau mulai kedagingan kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga semua, Anda hati-hati dengan tindakan itu. Hati-hati. Mesti hati-hati. Betul hati-hati, betul hati-hati. Tidak. Tahu saja, belum lagi. Siapa itu? Itu siapa? Asli beda pun katawa sama saya tiga saya bisa buruk lagi apa miring sudah mulut coma, mungkin sudah berbakat hidup pun. Jangan tawa. Tapi kalau di hati saya bilang itu, nah, lihat itu siapa belajar tahu, siapa belajar dari hamba seperti tapi kalau coba kalau tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tiada itu. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu penting. Bukan hamba Tuhan saja, Anda pun perlu bersekutu. Ada doa dengan Tuhan. Supaya bila Anda berdoa di rumah di mana-mana, Anda yakin ada kekuatan dari supernatural dari Roh Kudus yang masuk di hati Anda. Amin. Maka jaga kesehatan rohani Anda. Sekalipun usia sudah meningkat, makin menjaga kesehatan rohani. Amin. Amin. Itulah sebabnya Pak ini kami Zakaria akan lari 20 km. Kamu tidak ada lah kalau dia. Jangan sampai separuh bukit Kopungit pun dia tidak mampu itu. Bukan dia ketawa. Betul ini arti pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Dan kalau itu sudah masuk di hati Anda tidak akan mau campur lagi di gurus yang ada ini. Anda, apapun kawan Anda begini, Anda tidak. Karena Anda tidak harus apa-apa di sana. Kenapa? Itu Roh Kudus sudah kontak dengan Bapa Yesus dan Roh Kudus tidak mau. Karena Yesus, Bapa di surga Yesus dan Roh Kudus tidak mau kehidupan yang biasa-biasa. Tidak mau ibadah yang meyakinkan hatinya. Tidak mau ibadah yang penuh dengan kedagingan. Tidak mau ibadah yang penuh dengan taatan kepada, tapi dia mau di mana ada ketaatan di situ ada api. Jadi yang membuat Abraham itu menjadi lama imannya adalah Roh Kudus yang tinggal dalam hatinya. Yeremia 20 ayat 9. Coba apa dia bilang? Kita Nabi Yeremia 20 ayat 9. Apa dia bilang? 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingatkan dia, yaitu Tuhan, dan
tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, demi nama Tuhan Yesus, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Itu yang ada dalam hati Abraham. Amin. Itu saya bilang, kalau Roh Kudus betul-betul ada di hati Anda, sikap Anda seperti itu, tidak akan menahan pekerjaan dosa dalam hati Anda untuk tetap mencari yang betul-betul, mencari hadirat Tuhan, mencari jabatan Tuhan turun. Amin. Anda tidak akan sanggup meninggalkan itu. Anda pasti balik di tempat Anda. Amin. Siapa yang mau menjadi berkat? Amin. Siapa yang mau menjadi berkat? Siapa yang mau menjadi berkat? Amin. Iya, sampai jadi berkat. Sebab itu Roh Kudus, dia menyala, menyuruh Anda mentaati firman Tuhan. Dia menyala, menyuruh Anda bersekutu dengan Tuhan. Dia menyala, menyuruh Anda hidup dari iman yang sebenarnya, yaitu iman yang diurapi. Amin. Harus hidup seperti itu, betul kan tidak? Harus seperti itu, harus hidup seperti itu. Amin. Harus hidup seperti itu. Amin. Mati Muhammad baik sekarang dunia penuh dengan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tapi Roh Kudus itu penentu dalam hatimu. Amin. Roh Kudus penentu dalam hatimu. Amin. 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 Roh Kudus, Roh Kudus, penentu, Roh Kudus, Roh Kudus, penentu, Roh Kudus, 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 penentu. Mesti kan Roh Kudus penentu dalam hati, Roh Kudus. Orang tidak akan mengalami kebuangan Tuhan tanpa Roh Kudus. Saya kasih tahu kamu, orang tidak akan mengalami semangat yang berapi-api datang ke gereja kalau bukan Roh Kudus. Amin. Untuk pemikiran tindakan secara daging boleh juga, tapi beda dengan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus membuat Anda lebih tangguh mengikuti kebenaran firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan, bukan berdasarkan pertimbangan pikiran. Amin. Haleluya. Jadi itulah saya bilang, jaga kesehatan rohani Anda. Amin. Memang seperti itu. Itu Roh Kudus penting. Ini Tuhan mesti lakukan dalam gereja.